Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu Manajer yang kami hormati, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok Wisawit, akan menjelaskan mengenai teks editor yang telah kami buat, serta kami akan menjelaskan mengenai apa saja yang telah kami lakukan selama 7 pertemuan belakang. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu, di mana di sini saya, yaitu Muhammad Hermawan Farid dengan NIM akhir 054. Nama saya Irfan Ardiansyah Sulaiman dengan NIM akhir 043. Nama saya Sahih Diralpan Hakim dengan NIM terakhir 060. Lalu, yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu, kira-kira teks editor apa sih yang akan kami buat? Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai definisi terlebih dahulu. Teks editor merupakan sebuah program atau aplikasi yang dimana biasanya digunakan untuk membuat, menulis, dan juga mengedit teks biasa. Nah, pada kasus kali ini, kami mengembangkan teks editor kami menggunakan bahasa C dan menggunakan konsep yaitu konsol. Dan kami memberi nama teks editor ini sesuai dengan nama kami, yaitu Wisawit. Lalu beberapa fitur yang kami buat pada aplikasi teks editor kami, itu kami dapatkan referensi dari salah satu teks editor yang kami temukan di internet yang bernama Focuswriter. Di mana Focuswriter ini merupakan teks editor yang memang dirancang untuk membantu user yang ingin fokus menulis tanpa ada gangguan apapun. Nah, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai fitur dan juga library. Namun, saya akan menjelaskan mengenai bagian besarnya saja, karena untuk mengenai detailnya akan kami jelaskan nanti ketika kami melakukan demonya. Nah, kira-kira fitur-fitur apa saja sih yang kelompok kami buat pada text editor kami? Yang pertama, di sini ada create new file, di mana sesuai namanya, fitur ini digunakan untuk membuat sebuah file baru dan juga memulai edit baru dari awal. Lalu, yang kedua ada open file dan edit file, di mana di sini edit file digabung dengan open file. Jadi ketika user ingin melakukan edit, akan ada pertanyaan terlebih dahulu ketika user membuka file tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada find and replace, di mana user bisa mencari kata tertentu, lalu mengganti kata tersebut dengan kata lainnya yang user itu inginkan. Lalu yang keempat ada exit, di mana bisa disebut sebagai close file. Fitur ini berfungsi untuk menutup teks editor yang sedang dibuka saat itu juga. Lalu yang terakhir adalah cursor. Cursor ini merupakan salah satu fitur yang paling dominan karena cursor ini nyambung dengan fungsi-fungsi lain seperti edit, fitur edit, dan juga fitur find and replace. Nah, setelah kita membicarakan mengenai fitur, saya akan membicarakan mengenai library apa saja yang kami buat dalam program kami. Di sini kami menamai file-file kami sesuai nama kami sendiri agar tidak kesulitan dan kami mengutamakan efisiensi. Yang dimana di sini di library Zidan isinya adalah fungsi yang berkaitan dengan mencari dan juga mengganti kata atau yang tadi saya sebutkan sebagai find and replace. Lalu di bagian library atau saya sendiri yaitu Raihan, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan membuka dan mengedit file, yaitu open dan edit file. Dan yang terakhir, pada library Irfan, adalah fungsi yang berkaitan dengan membuat file, menutup text editor, serta handling text editing. Nah, selanjutnya, kami akan membahas mengenai library dan main yang akan dijelaskan oleh Irfan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari library dan mainnya. Di sini tuh ada edit cursor.h. Jadi library ini berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi run editor agar dapat digunakan di file lain. Selanjutnya ada main.c. Jadi di main.c sendiri ini berfungsi sebagai pusat utama program yang mengatur alur jalannya aplikasi seperti menampilkan menu dan memanggil fungsi-fungsi dari file lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait progres proyek 2 selama 7 minggu. Jadi untuk minggu yang kedua, kelompok kami membuat GitHub untuk proyek 2 dan mempelajari cara penggunaan pull dan push pada VS Code. Untuk minggu yang ketiga, kelompok kami membuat perencanaan dan penjadwalan untuk pengerjaan teks editor ini hingga ETS. Untuk minggu keempat,
yaitu kita melakukan perbaikan PPT yang membuat kelompok kita lebih terarah. Untuk minggu yang kelima, kelompok kami membuat readme.md serta membuat menu juga menyelesaikan fitur create new file dan input karakter. Untuk minggu ke-6 sendiri, kelompok kami telah membuat fitur-fitur yang telah ditargetkan. Namun fitur-fitur tersebut masih terdapat kekurangan. Untuk minggu yang ke-7, kelompok kami sedang menyelesaikan beberapa kode atau fitur yang belum fix, serta sudah memulai mempersiapkan PPT untuk presentasi. Selanjutnya di sini ada penerapan array 2 dimensi. Jadi di sini ada deklarasi array 2 dimensi utama. Jadi deklarasi ini berada di file edit cursor dan berfungsi untuk mendeklarasikan jumlah baris dan kolom. Untuk selanjutnya di sini ada berada di fungsi handle cursor movement, berfungsi untuk menyimpan teks dalam bentuk baris dan kolom. Untuk penjelasan penerapan array 2 dimensi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan array 2 dimensi yang lainnya. Yang pertama, penerapan array 2 dimensi itu berada di fungsi fgets yang text rokon yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh isi file dalam bentuk baris-baris teks. Selanjutnya, ada penerapan struct yang berada pada core. Core itu berasal dari Windows.h yang berfungsi sebagai menyimpan posisi kursor dalam bentuk koordinat X dan juga Y agar lebih terorganisir posisi kursornya. Yang dimana nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan program mengenai penerapan array 2 dimensi dengan struct-nya. Selanjutnya, kontribusi individu kelompok kami selama 7 pertemuan ini. Yang pertama itu ada Irfan. Irfan membuat fitur create new file, handle cursor, dan juga membuat materi untuk PowerPoint ini. Selanjutnya, ada Muhammad Rehan. Muhammad Rehan membuat fitur open file, edit file, dan juga load file, dan juga membantu membuat materi PowerPoint ini. Dan selanjutnya ada Sahid Zidan. Berkontribusi untuk membuat fitur find and replace, movement cursor, render tampilan, dan juga membantu membuat materi untuk PowerPoint. Yang terakhir ada lesson learn. Setelah kami melalui beberapa pertemuan di dalam proyek 2 ini, kami mendapatkan beberapa insight. Yang pertama, kami itu menjadi tahu apa saja sih fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk membuat text editor. Kemudian kami mengetahui sintaks-sintaks baru dalam bahasa C, karena kan text editor kali ini menggunakan bahasa C. Dan yang terakhir, yang paling penting kami itu menjadi mendapatkan pembelajaran bagaimana kami bekerja secara tim dan juga berkomunikasi dengan tim agar pengerjaan text editor kami ini berjalan dengan baik. Cukup sekian mengenai pemaparan materi dari PowerPoint yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam pemaparan kami. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan dengan membahas mengenai sintaks dan juga program yang kami buat, serta melakukan demo terhadap text editor yang telah kami buat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pemrograman dan juga sintaks yang kami gunakan dalam pengembangan text editor kami. Kami akan menjelaskan sesuai job desk yang kami kerjakan. Oleh karena itu, orang yang pertama akan menjelaskan mengenai job desk-nya adalah Irfan. Pada Irfan, kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait kontribusi saya pada text editor ini. Saya di sini membuat Irfan 1.h yaitu yang isinya adalah void create new file, void exit editor, dan void handle text editing. Lalu saya membuat Irfan 1.c. Nah, di sini saya tentunya mendeklarasikan beberapa library. Lalu di sini saya memasukkan fungsi create new file. Jadi di fungsi create new file ini user bisa memasukkan file name dengan batas 100 karakter. Nah, lalu di sini saya menggunakan fget. Kenapa tidak menggunakan scanf? Karena fget ini bisa menginput karakter spasi. Jadi jika kita menginput nama filenya, misalnya nama filenya proyek spasi 1 itu bakal masuk semua. Nah, lanjut di sini ada file name.
strcspn ini fungsinya adalah menghilangkan new line dan menggantinya dengan null terminator. Selanjutnya di sini saya memanggil fungsi run editor, dan run editor ini akan dijelaskan lebih detail oleh Raihan. Lalu di sini ada void exit editor yang di sini saya menuliskan exit 0. Nah, di sini fungsinya ada untuk menghentikan program. Lalu pada void handle text ini adalah merupakan salah satu fungsi yang sangat penting pada text editor. Di sini adalah yang pertama ada if c sama dengan 8. Ini adalah kode ASCII untuk backspace. Nah, jadi di sini tuh saya mengeksekusi jika kursor tidak berada di kolom 0 untuk kondisi yang pertama ya. Nah, di sini saya mengambil panjang string baris saat ini, lalu menggeser setiap karakter mulai daripada posisi kursor hingga akhir string ke kiri satu indeks. Lalu saya di sini mengurangi kursor kolomnya dengan kursor kolom min. Lalu di kondisi kedua yaitu adalah mengeksekusi jika kursor di kolom 0 dan bukan di baris pertama. Nah, di sini saya tentunya menyimpan panjang string baris sebelum kursor, lalu menambahkan string baris saat ini ke string baris sebelumnya, lalu menggeser semua baris setelah baris saat ini naik satu indeks. Lalu di sini saya mengurangi row count dan kursor row-nya. Lalu pada kursor kolom sama dengan prefix ini adalah untuk menetapkan kolom kursor ke akhir string baris sebelum penggabungan. Lalu yang kedua ada ch sama dengan 13. Ini adalah kode ASCII untuk enter. Jadi di sini saya akan menggeser semua baris mulai dari baris terakhir hingga satu tingkat di bawah baris kursor ke bawah satu indeks. Ini membuka ruang untuk baris baru. Nah, selanjutnya ada strcp ini yang berfungsi untuk menyalin substring mulai dari posisi kursor ke baris baru yang telah disiapkan. Lalu saya di sini memotong string baris lama tepat di posisi kursor dengan menempatkan karakter null. Lalu di sini saya melakukan penambahan pada row count, kursor row, lalu pada kursor kolom sama dengan 0 ini untuk menempatkan kursor di kolom 0 pada baris baru. Lalu selanjutnya adalah input karakter normal. Nah, di sini pada len sama dengan strlen yaitu saya mengambil panjang string baris saat ini. Lalu untuk for-nya saya menggeser setiap karakter mulai dari akhir string mundur hingga posisi kursor ke kanan satu indeks. Lalu pada teks kursor row di sini saya menempatkan karakter baru di posisi kursor. Nah, terakhir saya melakukan penambahan pada kursor kolom plus untuk menambah nilai kolom kursor sebesar 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Selanjutnya, job desk saya adalah membuat fitur open dan juga edit. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan kedua fungsi tersebut. Nah, di sini saya membuat dua buah file, di mana yang res1.h ini isinya adalah pemanggilan fungsi void open file dan juga edit file agar mempermudah jika fungsi ini akan digunakan di file yang lain. Lalu kita masuk ke sintaks isi dari res1. Di sini ada library. Lalu ini ada library pemanggilan edit kursor karena saya menyambungkan fungsi ini dengan fungsi kursor yang kami bikin. Lalu yang pertama di sini adalah open file dan juga child file name. Jadi kita akan memasukkan namanya terlebih dahulu ketika kita ingin membuka sebuah file. Dan lalu setelah itu file tersebut akan terbuka namun dengan mode R atau di sini mode read. Jadi hanya bisa dibaca, belum bisa diedit. Nah, lalu di sini saya menambahkan if jika tidak ada file atau nama file yang kita masukkan ternyata tidak ada, maka di sini filenya akan berstatus null dan
akan ada teks yang bertuliskan not found dan dia akan return ke awal seperti yang awal ke bagian yang sini saat kita akan ingin masukkan nama file. Nah, lalu jika sudah selesai, kita akan membaca nama judul file yang akan kita buka di sini. Nah, setelah itu ada if lagi yang bertanya apakah kamu ingin mengedit file ini, yes or no. Nah, di sini jika user memilih yes, maka langsung terbuka fungsi edit dan kita bisa mengedit dengan sesuka hati kita. Lalu setelah itu kita bisa menekan tombol escape ketika kita selesai mengedit dan akan ada status yaitu file dengan nama file yang kita buat telah disimpan. Lalu bagaimana jika kita tidak ingin mengedit? Kita bisa mengetik huruf N yaitu no. Lalu kita akan masuk ke perkondisian yang else di mana akan keluar status file tidak diedit. Jadi hanya bisa membaca saja namun tidak diedit. Nah, setelah itu saya juga membuat fungsi di bagian edit cursor yaitu adalah bagian sebentar. Oke. Saya membuat yang namanya load file dan juga run editor. Di sini sama, kami masukkan library, lalu juga kami membuat batasan yaitu rows dan kolomnya, row-nya 100 dan kolomnya 256. Nah, ini adalah fungsi yang saya buat yaitu load file, di mana fungsi yang pertama adalah membaca isi file lalu menyimpan ke dalam array yaitu teks sebagai buffer dari editor. Lalu juga di sini ada file open file name R sama seperti yang tadi, yaitu buka file dalam mode read atau hanya membaca saja. Lalu kalau gagal maka akan keluar dari fungsi ini. Maka oleh karena itu di sini ada tulisan return. Nah, lalu di sini juga ada row count 0. Ini fungsinya untuk memotongkan jumlah baris sebelumnya agar data-data yang sebelumnya itu tidak tercampur dan bisa menjadi lebih rapi. Lalu juga ada fget untuk teks row count, di mana di sini ketika fget ini membaca satu baris maka akan disimpan ke dalam teks row count yang ini dan akan berhenti jika sudah mencapai max column yang ini. Lalu setelah itu ada fclose untuk menutup fungsi ini, dan yang terakhir ada if row count 0 sama dengan row count 1. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan satu baris kosong di editornya. Tujuannya adalah untuk menghindari error saat render maupun edit. Lalu yang kedua, ini adalah run editor, di mana run editor ini adalah looping dari si program editor ini. Nah, di sini ada hconsole, maaf, di sini ada if, penisian if yang di sini is new, load file. Ini mengambil inisiasi buffer dari ambil file lalu masuk ke editor. Lalu udah gitu di sini ada for integer i sama dengan 0, yang di sini fungsinya adalah untuk editornya memulai dari satu baris yang kosong. Jadi agar dia tidak tabrakan dengan teks yang sebelumnya sudah kita masukkan. Lalu di sini juga ada kursor row 0 dan kursor column 0, yaitu untuk mereset agar baris dan kolomnya itu dimulai dari yang pertama lagi. Lalu juga di sini ada while 1, di mana yang tadi saya bilang sini adalah looping dari si menunya. Lalu ada render untuk menampilkan isi teks layar dan mengatur posisi kursor. Lalu ada get ch yang fungsinya adalah untuk menginput langsung tanpa enter, dan kita juga bisa mengedit secara real time. Dan yang terakhir adalah if ch27, yaitu tombol escape untuk keluar dan simpan. Ini bisa kita gunakan setelah kita menggunakan fungsi edit file. Dan yang selanjutnya akan saya serahkan kepada saya Zidan.
Selanjutnya di text editor kami saya mengerjakan beberapa fitur seperti fitur find and replace, fitur handle cursor movement dan juga fitur render. Pertama dan juga saya menerapkan beberapa konsep dasar seperti pemisahan file .h dan juga .c, kemudian penerapan array dan juga struct. Pertama di file jidan.h, di sini berisi deklarasi-deklarasi fungsi yang nantinya akan diimplementasikan, yaitu ada fitur fungsi find and replace dan juga handle cursor movement. Lanjut ke file zidan.c, di sini merupakan implementasi dari fungsi-fungsi di file .h. Yang pertama ada fungsi find and replace, yang dimana nanti program akan meminta user untuk menginputkan nama filenya. Kemudian fget akan menerima inputan tersebut dari keyboard. Setelah itu setelah diinputkan dan filenya ada, maka file akan dibuka oleh fopen dalam mode read. Setelah itu program akan meminta kata yang ingin dicari, kemudian kata penggantinya, dan fget akan menerima inputan tersebut. Kemudian dikarenakan fget itu membaca nilai itu sebagai karakter, maka di sini ada string cspn find/n sama dengan 0 agar nilai itu tidak dibaca sebagai karakter. Ini ada strlen, if strlen, jadi sebagai validasi agar inputnya tidak kosong. Selanjutnya di sini ada ketika di sini isi akan dibaca oleh file menggunakan fget, kemudian akan disimpan di dalam buffer. Setelah itu kata yang ingin dicari akan dilakukan oleh str. Kemudian jika kata yang ingin dicarinya sudah ketemu, maka jika kata yang dipilih untuk digantinya itu ada kata lain di sebelum dan sesudahnya, maka akan disalin semua kalimat tersebut di dalam menggunakan strcpy. Nah, itu hasil perubahannya dimasukkan ke dalam variabel result. Nah, masuk ke variabel result, file akan disimpan, kemudian perubahan akan disimpan, kemudian file akan dibuka lagi oleh fopen, namun dalam mode write. Nah, itu perubahan kata yang tadi sudah disimpan akan ditulis kembali ke dalam file menggunakan fput. Selanjutnya ada fungsi handle cursor movement, yang dimana di sini terdapat penerapan array, yang dimana yang di bagian chart text, yaitu ini total baris yang digunakan, kemudian setiap barisnya itu maksimal 256 karakter. Dimana di sini ada beberapa kode ASCII untuk tombol atas, bawah, kiri, kanan, yang dimana untuk atas sebagai contoh itu kodenya 72. Jika kita menekan tombol atas atau 72, maka nanti nilai kursor itu harus lebih besar dari 0. Dan juga jika kita menekan tombol turun, maka baris kursor itu harus lebih kecil dari total baris, dan juga total baris min 1 dan seterusnya. Selanjutnya di edit cursor.c itu ada fungsi render, yang dimana ini berfungsi sebagai tampilan untuk isi teks di dalam layar nanti. Di sini ada sistem CLS yang akan melakukan refresh tampilan setiap kita menginputkan karakter. Kemudian nanti tampilan akan menggunakan array 2 dimensi untuk penginputan karakternya. Kemudian di sini ada port, ini termasuk ke dalam penerapan struct bawaan dari Windows.h. Kemudian dan juga set console cursor position untuk mengatur posisi si kursor tersebut. Dimana port ini berfungsi sebagai mengatur posisi kursor berdasarkan titik koordinat X dan juga Y, yang dimana X-nya itu adalah kursor kolom dan Y itu kursor row. Setelah itu di fungsi run editor saya memasukkan fungsi yang ada di zidan.c tadi, yaitu handle cursor movement.
Selanjutnya, kelompok kami akan melakukan demo mengenai program kami. Pertama-tama akan saya di pull dulu. Itu akan saya running. Pertama-tama akan dilakukan demo program oleh Irfan. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan terkait fitur create new file. Jadi di sini saya akan memasukkan pilihan ke yang pertama, lalu kita masukkan nama file misalnya tes pertama, lalu enter. Lalu di sini kita bisa mengetikkan apapun teksnya. Contohnya saja begini. Lalu kita juga bisa mengetikkan di baris kedua dengan menekankan enter. Nah, lalu untuk melakukan save, kita bisa klik tombol escape. Lalu kita enter, dan file dari tes pertama tadi itu sudah masuk, sudah tersimpan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan untuk fitur yang kedua. Oke, setelah kita memasukkan file dengan cara membuat file yang baru, kita akan melihat apakah file tersebut bisa kita buka. Di sini saya akan menggunakan fungsi yang kedua, yaitu open file, di mana tadi nama filenya adalah tes pertama. Di sini kita bisa melihat kalau isinya adalah nama saya Irfan dan nama saya Rehan sesuai yang tadi diketik oleh Irfan. Dan di sini ada pertanyaan apakah kamu ingin mengedit file ini. Kita coba dulu untuk jawaban yang tidak. Jika hanya ingin melihat saja, maka kita akan mengetik huruf N, yaitu no. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan muncul teks file diedit sebagai status bahwa kita hanya bisa melihat saja dan tidak ingin mengedit. Lalu bagaimana jika kita ingin mengedit file tersebut? Kita buka lagi filenya. Lalu lalu kita coba untuk edit. Nah, di sini kita ketik huruf Y, dan di sini kita bisa mengedit dengan menggunakan kursor. Dan seperti saya bilang tadi, kolom dan juga row-nya berada di 0. Misalnya di sini saya ingin mengedit menjadi sini Zidane, dan di sini saya edit menjadi nama aku. Lalu setelah selesai, kita bisa menekan tombol escape, maka akan ada status file tes pertama telah disimpan. Dan jika kita lihat kembali tes pertama, maka hasilnya sudah sesuai yang kita edit sebelumnya. Dan selanjutnya untuk fungsi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Zidane. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur find and replace. Pertama, saya akan membuat contoh file baru dulu. Tekan tes Zidane. Saya inputkan ini tes Zidane. Bisa dilihat ketika saya menginputkan karakter, itu layarnya akan seperti berkedip dikarenakan sistem CLS tadi yang merefresh setiap adanya karakter baru. Kita save. Kemudian kita find and replace nama file tes Zidane. Karena tadi saya mengetik Zidane, kata yang ingin disini Zidane, kemudian kata yang gantinya misalkan Irfan. Berhasil katanya berhasil di replace. Kita cari open file tes Zidane. Ini berubah menjadi ini tes Irfan. Oke, cukup sekian demonstrasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.